Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM, selaku dosen program studi manajemen Universitas Cyber Asia pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Saya Andri Wantoro dengan NIM 200020101099. Pada kesempatan kali ini akan membawakan materi yang sudah saya buat untuk ujian tengah semester ini dalam PPT Digital Innovative Entrepreneurship dan Type of Innovation. Yang pertama, untuk kajian teori ini inovasi. Menurut para ahli, Stephen Robin, inovasi ialah sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses jasa. Everett M. Roger, inovasi adalah sebuah ide gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi serta diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau diadopsi. Kemudian inovasi adalah perubahan metode atau teknologi bersifat positif yang berguna dan berangkat dari cara-cara yang sudah ada sebelumnya dalam melakukan sesuatu. Kemudian manfaat memberikan solusi untuk memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, dapat menghasilkan sesuatu yang unik, dan menciptakan kualitas unik. Kemudian untuk macam-macam inovasi, inovasi pemasaran, penerapan metode pemasaran baru yang melibatkan perubahan signifikan dalam desain produk atau pengemasan, penempatan produk, promosi produk, atau penetapan harga. Kemudian contoh inovasi, televisi dulu gambar hitam putih sebelum akhirnya menayangkan gambar dan video dengan berwarna. Hadirnya telepon pertama di dunia adalah sebuah penemuan seiring perkembangan zaman mulai hadir telepon jalur pertama. Kemudian pembagian inovasi, product performance, product system. Kemudian type of innovation. Yang pertama configuration, fokus pada profit model, hardware, software, proses, innovation. Offering, fokus pada product performance, product system innovation. Kemudian yang keempat experience, fokus pada service innovation, channel innovation, brand innovation, customer engagement. Kemudian untuk analisis studi kasus, saya mengambil previous report snack store sesuai yang telah ditetapkan pada bidang kuliner sebelumnya. Berdasarkan 10 type of innovation, yang pertama sejarah. Makanan ringan, cemilan, atau kudapan dalam bahasa Inggris disebut snack adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama atau makan pagi, makan siang, makan malam. Sejauh ini bisnis makanan dan minuman memang yang selalu stabil perkembangannya. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya restoran, tempat makanan, hingga warung makan pedagang kaki lima. Tak jauh berbeda dengan makanan berat, bisnis makan ringan pun banyak bertebaran di segala penjuru kota. Para pedagang makanan ringan yang unik dan khas pun masih berkembang pesat, walaupun menggunakan bahan dasar yang sama. Tidak sedikit yang mengemasnya sangat menarik hingga menjadi sebuah produk yang baru. Kemudian inovasi,
banyak orang yang memutuskan untuk menggeluti dunia bisnis makanan dengan dikarenakan mau melakukannya sangat sederhana, mudah dan juga fleksibel. Bukan hanya dari segi bahan bakunya saja, tetapi modal yang digunakan pun tidak terlalu besar. Sehingga semua orang pun bisa menjalankan bisnis makanan ringan. Namun kondisi ini pun harus dicermati bahwasanya pesaing dalam bisnis makanan ringan ini sudah semakin banyak dan ketat pesaingnya. Sekalipun bisa membuat sebuah makanan yang lezat, hal tersebut tidak memberikan jaminan bahwa bisnis makanan ringan juga bisa menuai kesuksesan. Oleh karena itu dibutuhkan dua hal, dua hal agar bisnis makanan ringan bisa berhasil, yakni mengetahui cara membuat makanan ringan yang lezat dan juga pengelolaan bisnis makanan ringan yang tepat. Jika sudah menguasai kedua hal tersebut, maka kemungkinan besar akan menuai kesuksesan. Kemudian yang selanjutnya adalah configuration profit model. Langkah selanjutnya setelah mampu membuat sebuah produk makanan ringan yang lezat, maka bisa mengatur sebuah strategi penjualannya. Hal ini tentunya sangat penting bagi keberlangsungan bisnis ke depannya. Nantinya, jika ingin menjaring konsumen yang lebih luas, maka bisa melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang juga berjualan makanan. Misalnya dengan beberapa usaha kantin atau warung makanan yang lainnya. Melalui usaha kantin atau warung makanan tersebut bisa mensuplai makanan ringan milik untuk dijual kepada pelanggannya. Tetapi juga harus menyiapkan biaya transportasinya karena setiap hari mengantarkan produk ke kantin tersebut. Dengan cara ini produk pun akan lebih mudah dikenal oleh banyak orang sehingga menghasilkan banyak keuntungan dan profit yang selalu berputar. Kemudian network atau jaringan dalam menjual produk makanan ringan seharusnya memutuskan cara penjualannya melalui kemitraan atau outlet seperti depot snack. Artinya harus memikirkan apakah akan menjual produk melalui online atau offline. Jika menjual produk melalui offline, maka harus memikirkan outlet yang akan digunakan untuk menjual produk. Sebuah outlet dengan desain yang unik pun bisa menarik minat pelanggan untuk membeli produk. Tetapi juga bisa meminimalisir biaya pembuatan outlet ini dengan melakukan kerjasama sebagai langkah awal dalam memulai bisnis makanan ringan. Dengan modal kecil, maka bisa menitipkan produk ke pihak lain. Jika membuat bisnis makanan ringan seperti cupcake untuk kue pengantin, maka bisa menjalin kerjasama dengan pihak wedding organizer. Kemudian configuration, yang pertama adalah struktur. Dari atas mulai pemilik atau owner, kemudian mempunyai asisten satu, asisten dua. Dan asisten satu pemesanan atau produksi, kemudian asisten dua keuangan atau processing, dibantu staf-staf lainnya. Cek and roti, gudang, toko, pengiriman, gudang, toko, admin keuangan, dan kasir. Kemudian proses innovation atau proses inovasi, jika memang sudah menemukan sebuah resep makanan ringan yang unik, lezat, dan juga khas, bukan berarti harus berhenti begitu saja. Pasalnya sebuah kesuksesan bisnis makanan ringan milik bukan berarti tidak akan mendapat pesaing. Oleh karena itu harus terus berpikir kreatif untuk melakukan inovasi terhadap produk makanan ringan. Baiknya selalu memperbarui resep makanan untuk menciptakan sebuah produk makanan ringan yang baru di mana pelanggan tidak bisa mendapatkannya di tempat lain. Sekali waktu bisa menguji makanan baru kepada teman ataupun keluarga terdekat. Jika banyak yang tertarik, maka sudah waktunya bagi untuk meluncurkan produk makanan ringan baru. Dengan begitu akan selalu menyajikan sebuah makanan dengan cita rasa yang unik dan khas. Bukan tidak mungkin pelanggan selalu bertambah setiap harinya.
offering, product performance, kinerja produk. Teknologi internet sudah berkembang pesat sehingga akan semakin memudahkan untuk melakukan promosi. Bisa memaksimalkan perangkat gadget untuk memaksimalkan promosi sebagai ganti pembuatan brosur maupun leaflet. Selain itu, dengan menggunakan internet melalui media sosial, maka produk akan semakin dikenal banyak orang. Melalui forum-forum komunitas online, bukan tidak mungkin akan mendapat pelanggan yang loyal untuk membeli produk ke depan nantinya. Tetapi jika memiliki budget khusus untuk promosi, maka bisa mengkomunikasikan produk melalui media cetak, mainstream seperti Jawa Pos dan Kompas atau yang lainnya. Kemudian produk sistem produk. Sebuah diskon akan membuat konsumen tertarik untuk membeli produk dengan memberikan diskon khusus dalam setiap pembelian produk tertentu atau pembelian dengan minimal order akan membuat konsumen tertarik membeli produk. Pemberian diskon pada item-item tertentu masih menjadi cara ampuh dalam mendatangkan konsumen untuk membeli produk. Bahkan bisa memanfaatkan momen tertentu seperti hari besar keagamaan sebagai cara jitu dalam meluncurkan produk yang berdiskon. Dengan begitu, produk akan segera menerima banyak order sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Lalu yang selanjutnya adalah experience. Yang pertama, service atau layanan. Layanan ini adalah salah satu bagian dari layanan yang memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara langsung, datang di outlet maupun delivery order. Dan pelayanan disediakan lewat WhatsApp sebagai penghubung antara admin dengan pelanggan konsumen. Yang selanjutnya adalah channel atau saluran pada penjualan agar menjadi dekat dengan pelanggan. Sebuah menu juga disediakan di aplikasi marketplace dan aplikasi order instan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Kemudian brand atau merek. Merekomendasikan snack terenak yang kekinian dan mudah direbus. Ada rekomendasi snack rendah kalori dan snack jadul yang lezat. Tips cara memilihnya telah disusun bersama pakar nutrisionis. Makanan dengan yang dikelola perusahaan dan mempunyai brand. Kemudian customer engagement atau keterlibatan pelanggan dengan cara menarik konsumen menjadi pelanggan dan mempertahankannya juga bisa dilakukan dengan memberi nama, foto, serta deskripsi produk yang jelas agar pelanggan mengingat jenis produknya. Karena menjual produk secara online, komunikasi lebih terbatas dibandingkan dengan berjualan secara offline. Oleh sebab itu, memastikan calon konsumen benar-benar paham produknya. Terima kasih. Cukup sekian dulu Ibu. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan mungkin banyak sedikit kesalahan mungkin dari kata-kata yang saya tulis di PPT. Karena PPT-nya juga apa namanya sedang diedit. Demikian Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.